Selamat sore untuk para siswaku yang baru 10 RPL 1, 2, 3. Welcome to SMK Negeri 8 Semarang. Kalian adalah siswa kelas 10 tahun pelajaran 2021 dan 2022. Salam idola, inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Tata nilai yang dikembangkan di SMK Negeri 8, yang pertama adalah inovatif. Apa artinya inovatif? Saya kira kalian semua sudah tahu. Baiklah, inovatif adalah mengimplementasikan gagasan baru yang dikembangkan dalam ilmu dan teknologi untuk NKRI tercinta. Kemudian disiplin, dengan pengetahuan yang Anda miliki dan sadar Anda mampu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat kebiasaan, tata cara pergaulan yang ada di sekolah, masyarakat, untuk berbangsa dan bernegara. Adapun yang ketiga adalah kolaboratif. Dikembangkan untuk melaksanakan, merasakan, memahami, melaksanakan aktivitas kerjasama guna mencapai tujuan bersama sesuai dengan tuntutan industri 4.0 sampai dengan 5.0. Perkenalkan, nama saya Nuning Minarsih, biasa dipanggil Bu Nuning. Saya lahir di Boyolali, tanggal 1 Januari 1965. Udah tuir ya, udah tua ya. Status kawin. Mungkin Anda bertanya kapan saya mulai bekerja, karena sudah tua ya. Mulai 1 Februari 89. Pendidikan terakhir sempat menempuh S2, jurusan TI, kemudian alamat saya di Jalan Cendana Raya nomor 116 Perum Bukit Cendana 2, Kelurahan Sambiroto, Kota Semarang. Apabila yang ingin kontak dengan saya, bisa menghubungi nomor 08122363 699. Anak kebetulan 2, cowok cewek kebetulan sudah bekerja. Pada saat ini Anda adalah siswa angkatan pertama kelas 10 khususnya pada tahun pelajaran 2021 dan 2022. Anda merupakan profil pelajar Pancasila. Apa artinya? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun perwujudannya atau keenam dimensi tersebut adalah yang pertama, sebagai siswa atau seorang Indonesia harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, berjiwa mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ibu lanjutkan, profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Itulah yang harus Anda pegang dari saat ini, ya. Anda sebagai orang Indonesia tetapi juga bertanggung jawab sekaligus sebagai warga dunia. Adapun fasilitas yang ada di kompetensi keahlian RPL, ada 4 laboratorium komputer, 1 ruang alat, dibimbing 7 guru produktif, tentu saja dibantu oleh guru muatan lokal dan guru nasional. Kalian sebagai siswa
sebaiknya Anda mempunyai satu set laptop, kemudian flash disk atau satu hard disk eksternal untuk kebutuhan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk laptopnya seperti apa speknya, di grup sudah Buning tulis. Why you like RPL kompetensi? Kenapa? Mungkin ada yang kesasar, ada yang disuruh orang tua, atau kakaknya alumni RPL SMK Negeri 8 Semarang, ada yang ikutan teman. Namun ada juga tentu saja yang mempunyai kemauan sendiri. Karena saya mau jadi programmer, saya mau jadi analis sistem, saya ingin membangun website sendiri yang akan saya jual atau saya baktikan pada instansi di mana saya bekerja. Faktanya saat ini Anda semua adalah siswa 10 RPL dan Buning berharap kalian mau belajar sersan, serius tapi santai. So, to be a success person. Untuk apa? Membangun bidang IT untuk NKRI tercinta. Kemudian apa sih yang ada di dalam RPL atau rekayasa perangkat lunak? Kita lihat dulu dari visinya. Visinya untuk apa? Ya, menghasilkan lulusan atau output yang kompeten dan berdaya saing dalam bidang RPL, berbudi pekerti luhur dan peduli lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun misinya untuk kompetensi keahlian RPL, mengembangkan kompetensi siswa sesuai kebutuhan industri, revolusi industri 4.0 sampai 5.0. Tentu saja yang berkepribadian pelajar Pancasila. Menerapkan pembelajaran berbasis daring. Ya. Luring bila memungkinkan, bila belum kita tetap menggunakan masih daring. Mengembangkan pembelajaran robotika atau kita membuat front end web design berbasis project. Bisa juga berbasis PJBL dan Internet of Things. Adapun tujuan kompetensi keahlian RPL adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Memiliki kompetensi RPL yang kompeten, memenuhi SKKNI atau standar dunia industri. Kemudian yang ketiga, menyiapkan calon tenaga kerja yang disiplin, mandiri, percaya diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, mempunyai etos kerja yang tinggi, dan peduli lingkungan yang mencerminkan sebagai profil pelajar Pancasila. Memiliki jiwa entrepreneur dan kemampuan bersaing pada lapangan kerja di bidang rekayasa perangkat lunak. Apa sih yang harus dipelajari di RPL? Rekayasa berarti kita bicara wujudnya tidak nyata, ya. Atau bahasa pemrograman apa yang harus dipelajari? Yang paling awal adalah C++. Kemudian ada HTML, mungkin kalian sudah pernah dengar, paling tidak membaca, ya. Kemudian PHP ada Laravel, kemudian Java NetBeans, ya, MySQL, Python, Kotlin, oke, dan sebagainya. Nanti kita lihat bersama apa sih yang ada di dalam RPL. Kalau kita dilihat di bahasa pemrograman yang terpopuler di dunia, kalau kita lihat grafik itu yang menggunakan atau yang ditulis atau most popular and wanted technology yang ditulis oleh atau diobservasi atau diteliti oleh Stecco Verlo pada tahun 2019. Yang paling banyak dipakai adalah JavaScript.
mencapai 69,7%. Kemudian kita lihat di sampingnya, Python menduduki kelihatannya banyak, namun ternyata masih 25,7%. Yang banyak berikutnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan ya HTML dan CSS. Begitu gambarannya, nanti bisa kalian pelajari. Yang paling sedikit adalah apa itu? SQL 7,4%. Itu antara lain anak-anakku yang harus kalian pahami. Tidak semua orang memahami semua bahasa pemrograman, namun sebaiknya Anda minimal menguasai 2 bahasa pemrograman, syukur bisa lebih. Ini contoh salah satu siswa SMK Negeri 8 yang beruntung dia menjadi juara LKS dalam bidang cloud computing, yaitu mewakili Jawa Tengah, dan untuk diharapkan bisa mengharumkan prestasi sampai yang lebih tinggi. Ini tentu saja sampai nasional. Kebetulan juga setiap tahun ada satu siswa yang dipilih oleh Udinus, terutama yang dia PKL di Dinustek, itu mendapat hadiah. Tentu saja tidak mudah ya, sebagai pekerja bekerja di Dinustek, kemudian mendapat beasiswa full S1 dari Dinustek. Namun tuntutannya tinggi, dituntut IP kumulatifnya itu di atas 3. Ada kakakmu yang nyaris sempurna atau sempurna, itu IP-nya 4,0, kemudian 3,7, ada yang 3,6, kemudian yang kemarin itu 3,2 tapi sambil menangis ya. Ibu berharap kalian membuka pikiran Anda, mempunyai open mind. Saya sudah masuk ke SMK 8, berarti saya akan menjadi pemimpin, saya akan menjadi orang yang sukses. See you, goodbye. Dadah.